Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi buku tematik kelas 3 ya. Tema 1 ini ya. Oke. Ini kalau di buku yang revisi 2018, sekarang kita masuk halaman 116 ya. Ayo berkreasi. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas dengan insang. Ya. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya ragam hias bermotif hewan. Ya, seperti ini. Ini adalah salah satu ragam hias bermotif hewan, ya. Bisa seperti mozaik seperti ini atau seperti sulur seperti ini ya. Nah, gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, ya, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tampak. Ya, seperti ini. Nah, keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas ada contoh gambar dekoratif ikan. Cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Kamu boleh menghias gambar sesuai dengan imajinasimu. Ya, nah, seperti ini. Kalian boleh menghiasnya sesuai dengan imajinasi ya. Misalnya seperti ini, ya, dibikin seperti tadi ya. Nah, seperti ini bisa saja. Ya, ya. Terus jangan lupa dikasih warna-warna misalnya, ya, dibikin seindah mungkin sesuai dengan imajinasi kalian. Warnanya boleh lebih dari satu, warna-warni misalnya. Di sini kasih biru, ya. Gambar dekoratif seperti ini tidak ada aturan. Wah, ikan kok warnanya biru, tidak ada. Yang penting menurut kalian menarik, ya, membuat gambar tersebut menjadi kelihatan indah. Kenapa tidak? Lakukan saja, ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam kombinasi warna, bisa merah, bisa kuning misalnya, bisa hijau. Ya, jangan ragu-ragu untuk memberikan warna-warna tertentu pada ikan. Ya, atau dekorasi apa saja. Misalnya seperti ini ya. Atau kalian mau membuat misalnya kesan api pada sini pada ikan, kenapa tidak lakukan saja, ya. Jadi misalnya seperti ini, ya, atau kesan apapun yang ingin kalian munculkan dalam gambar itu sah-sah saja, tidak ada aturan khusus mana yang membuat kalian tertarik. Ya, misalnya seperti ini, ya, padukan berbagai macam warna. Ikan di air biasanya, kok gambarnya seperti ini, ya, enggak apa-apa, ya. Oke, misalnya seperti ini, ya, kalian bisa meneruskan dengan style kalian sendiri. Ini sudah saya berikan sedikit, ya. Ya, misalnya dibikin seperti ini, ya, sesuai dengan imajinasi kalian. Ya, seperti ini. Oke, kalian bisa meneruskan sendiri, ya. Kita akan lanjutkan ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu, dan pembuahannya itu di luar, ya, tidak di dalam, ya. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil.
kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan, ikan bernapas dengan insang. Ya. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ya. Bagian mana sirip itu? Kita lihat ikan ya biar tahu sirip itu bagian mana. Nah, ini adalah sirip ikan. Nah, kita barusan mewarnai biru, ini adalah siripnya. Ya. Jadi ini adalah bagian sirip dari ikan. Ya, bergerak dengan sirip dan ekornya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ada beberapa macam jenis ikan. Coba cari tahu jenis-jenis ikan. Ya, apakah semua jenis ikan memiliki ciri yang sama? Ya, dari tempat hidupnya ikan itu dibedakan menjadi 3 paling tidak ya. Ada ikan air tawar, ada air payau, ada air asin. Ini kalau dari tempat hidup. Kita bisa membedakan ikan berdasarkan bentuknya. Ya. Jadi ada bentuk ikan yang seperti ini, ya. Ya, seperti ini, ada yang bentuknya seperti lele ya. Ya, memanjang seperti ini. Ya, macam-macam bentuk ikan. Ya. Pada intinya kesamaan bentuk ikan itu apa? Bernapas dengan insang. Ya. Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya kepada teman atau guru. Kamu dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan. Kamu juga dapat mengerjakan tugas ini dengan cara berkelompok atau mandiri. Ya, apa sih ciri-ciri ikan? Ya, ikan ini kita di dalam biologi ya ini masuk golongan Pisces. Ya. Kalau kita lihat di sini ada ikan ini bersisi ya. Nah, kalau lele seperti ini atau catfish ya, ini tidak bersisi. Ya. Kulitnya halus ya. Di sini jelas beda. Yang sejenis lele di laut ada, jenis seperti ini di darat juga ada, di laut ada. Ya. Oke, cari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang ikan. Minimal ada 5 informasi. Oke. Ini sudah saya beri clue ya, bisa air tawar, apa saja ikan air tawar, air payau, air asin dari bentuknya. Ada juga macam-macam ikan itu ya. Ada yang bisa melakukan tidur panjang atau dormasi saat kemarau, ya ada. Ada yang tidak. Tuliskan informasi yang kamu dapat di tempat berikut, nama atau jenis ikan, ciri-ciri. Misalnya di sini ikan mujair. Ya, bentuknya ciri-cirinya dia bersisi. Ya. Badan lebar. Ya, kemudian ada ikan lele tidak bersisi, bentuk memanjang, ya bentuk memanjang, ya. Kemudian habitatnya biasanya di lumpur, habitat di air, di tempat berlumpur, di habitat di tempat berlumpur atau dasarnya itu lumpur. Kalau mujair bisa lumpur bisa enggak, ini mujair juga banyak sekali hidup. Terus ada juga ikan bandeng misalnya ya, ciri-cirinya kalau keduanya ini hidup di air tawar ya, keduanya hidup di air tawar. Kalau bandeng itu ada 2, dia bisa hidup di air payau atau air laut. Di air payau atau asin. Ya, dalam tanda kurung laut. Ya, terus ada ikan pari. Ya, ikan pari. Bentuknya lebar. Ya, ekornya kecil panjang.
Terus ada ikan hiu martil misalnya. Bentuk kepala seperti martil. Seperti martil. Ya. Jadi yang memiliki banyak sensor untuk mendeteksi makanannya. Yang memiliki sensor untuk mendeteksi mangsa. Memang bentuknya seperti martil ya, dia bentuknya seperti martil. Ya kita lihat gambarnya, ini cukup menarik ya. Kita lihat hiu martil seperti apa. Ya. Ya, hiu martil. Nah, karena bentuknya menarik. Kepalanya itu antik pokoknya. Nah, seperti ini. Kepalanya melebar ya. Ya, seperti ini bentuk kepalanya. Ya, seperti martil. Ya, matanya ada di pinggir ini ya. Ya, ini lain daripada yang lain bentuknya. Lah, seperti ini bentuknya. Dia termasuk predator di laut. Sampaikan informasi yang kamu sampaikan informasi yang kamu dapatkan di depan teman-teman. Bandingkan dengan informasi yang diberikan temanmu, apakah ada informasi yang berbeda? Ya, macam-macam ternyata ikan itu ya. Luar biasa. Tapi satu hal yang sama ya, bahwa ikan bernapas dengan insang. Ada bentuknya mirip ikan tapi bukan ikan. Ya, misalnya lumba-lumba, ini bukan ikan, ya. Lumba-lumba adalah mamalia laut, ya. Paus juga mamalia laut, ya. Lumba-lumba ini bukan ikan loh ya, bukan ikan. Ini mamalia laut. Dia bernapas pakai paru-paru, ya. Dia bisa, tapi dia harus di air ya, bisa keluar ke daratan sebentar saja, ya. Dia nggak cocok, bisa melompat-lompat, hidungnya ada di atas. Dia bernapas mengambil dari paru-paru. Dia bersahabat dengan manusia juga ya. Nah, banyak sekali mamalia air yang itu bukan ikan. Ya. Oke, jangan dikira ini ikan, bentuknya aja seperti ikan. Ya, bentuknya seperti ikan tapi bukan. Oke. Sampaikan informasi yang kamu dapatkan di depan teman-teman, bandingkan dengan informasi yang diberikan temanmu. Apakah ada informasi yang berbeda? Ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang menjual macam-macam ikan hias, warna-warni, bagus-bagus ikan hias itu ya. Kita lihat macam-macam ikan hias. Ikan hias. Ya. Indah-indah ya. Nah, di sini ada ikan apa? Ikan cupang. Terus ini ada ikan badut, ya. Ini ikan arwana, ya. Ini ikan apa? Ikan koki, ya. Macam-macam, ya. Ini ikan apa? Ikan dori atau ikan apa ini? Kotak pices. Wah, ini orang jualan ikan ini. Macam-macam ya ikan-ikan hias itu dan bagus-bagus bentuknya. Ikan badut juga ini ya. Ada ikan lohan. Intinya ikan hias ini ikan koki. Terus ada ikan koi ya. Koki ada, koi ada. Ini kan koi kalau nggak salah ini. Ya, kalau koi khas Jepang ya. Coba ikan koi. Nah, seperti ini. Biasanya di Jepang ikan-ikan kayak gini nih. Koi center. Di Jogja ada. Ternyata koi kontes bagus-bagus ya. Indah sekali. Oke. Kita lanjutkan lagi. Mari kita mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan atau perikanan lebih cocoknya ya. Contoh, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Tinggal mengalikan 2.
kita bisa menambahkan 120 tambah 120, 120-nya ada 2 gini ya. Ini ditambahkan, ini sama, ini 240 atau dikalikan 120 dikali 2. Dikali 2. Seperti ini juga boleh. Ya, di video sebelumnya sudah saya beri catatan ya, perkalian sampai 5. Ya, 2 kali 0 adalah 0, maaf, 2 kali 0 adalah 0, 2 kali 2 adalah 4, 2 kali 1 adalah 2, sama hasilnya. Ya, dengan cara perkalian atau penjumlahan. Nah, masih ingatkah kalian perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan bisa ditambahkan atau dengan cara dikalikan. Ya, oke. Tadi sudah dibahas. Kerjakan soal berikut sesuai dengan contoh. Udin memiliki 3 ember ikan berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320. Kita menghitungnya tinggal 320 kali 3. 320 dikali 3. Ya. Ini tandanya tanda perkalian. 3 kali 0 adalah, ya, dikalikan ke sini 3 kali 0 adalah 0, dikalikan ke sini 3 kali 2 adalah 6, dan 3 kali 3 adalah 9. Ya, 960 ekor. Lagi, sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Ya, di sini akan saya kerjakan sini ya. 110 dikalikan 7 kali 7 kali 0 ya adalah 7. 7 kali 1 adalah 7 kali 0 0. Enggak fokus. 7 kali 0 adalah 0, 7 kali 1 adalah 7, 7 kali 1 adalah 7. 770 ekor. Ya, 770 ekor. Oke, kita lanjutkan lagi. Jawabannya tadi harusnya di sini ya. Oke. Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas? Berarti 300 dikalikan 5. 5 kali 0 adalah 0. 5 kali 0 lagi adalah 0. 5 kali 3 adalah 15. Ya. Jadi tambahkan 15 di sini. 1.500 ekor. Kita lanjutkan. Cobalah bersama kelompokmu membuat 2 soal perkalian dengan bilangan 6. Ya, jadi misalnya 231 dikali 6. Ya. 6 kali 1 adalah 6. 6 kali 3. Nah, 6 kali 3 ini 18. 8 nyimpan 1. Ya, disimpan 1 di sini. Ya, kecil saja. Nah, 6 kali 2 adalah 12, ditambah 1 13, seperti ini. Ya, lagi kalau ada nyimpannya. Yang agak besar sekarang 342 misalnya dikalikan 6. 6 kali 2 adalah 12. Tulis 2 nyimpan 1. Ya, 6 kali 4 adalah 24. 24 tambah 1 jadi 25. Tulis 5 nyimpan 1. Ya. 3 kali 6 adalah 18 tambah 1 jadi 19. Seperti ini. Jadi 1952. Ya. Jadi perkalian itu juga bisa simpan-simpanan. Oke. Perkalian simpan-simpanan, kalau pengurangan bisa pinjam-pinjaman. Kayak bank ya, simpan pinjam. Ayo mengamati, kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembangbiak dengan cara berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amatilah gambar di bawah ini. Di sini kita lihat ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga kupu-kupu. Ya, ini adalah kepompong. Ya, kepompong. Ini adalah salah satu tahap dari perkembangbiakan kupu-kupu. Sebelumnya telur berkembang menjadi ulat, ya, ulat berkembang menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur lagi, ya, siklusnya seperti itu. Sama dengan ayam. Ayam bertelur,
telurnya akan menetas dan menjadi anak ayam. Anak ayam akhirnya menjadi ayam dewasa bertelur lagi, muter terus gitu ya. Nah, sama dengan pohon ada bijinya, ada buahnya ada bijinya jatuh, tumbuh lalu jadi pohon lagi. Ya, seperti ini. Kupu-kupu bertelur, ya, telur ini kalau menetas akan menjadi ulat. Ulat makan daun sampai gemuk, setelah itu akan membentuk kepompong. Kepompong akan menjadi kupu-kupu lagi, terjadilah siklus, ya. Nah, proses ini namanya metamorfosis, ya. Metamorfosis pada kupu-kupu, ya. Perubahan. Ini terjadi metamorfosis. Kalau manusia tidak ada metamorfosis, kita dilahirkan ya sudah seperti ini. Kalau ini dilahirkan bentuknya ulat dulu, jadi larva dulu, larva jadi kepompong baru jadi kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan dari hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari kupu-kupu menetas, setelah beberapa hari telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan hingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup, ya, atau biasa kita sebut sebagai metagenesis. Ya, betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Ini harus kita syukuri. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Tahap pertama adalah telur. Telur kupu-kupu, ya, di daun akan menetas dalam beberapa hari. Kemudian setelah menetas akan menjadi ulat. Setelah menetas menjadi ulat yang selalu makan daun sampai ukuran tertentu. Ya, setelah ukuran cukup, ulat akan berdiam diri, ya. Ulat akan berdiam diri dalam bentuk kepompong. Kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses ini biasa kita sebut sebagai metamorfosis, ya. Setelah dalam waktu tertentu kepompong akan pecah, ya, dan ulat berubah menjadi kupu-kupu. Akan pecah dan ulat sudah berubah menjadi kupu-kupu. Begitu pecah, ya, nanti kupu-kupunya keluar. Ya, kupu-kupunya keluar. Jadi dia membungkus diri. Ini proses untuk perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Ya, pertanyaan yang pertama, mungkin apa manfaat kupu-kupu? Manfaat kupu-kupu. Ya. Kemudian manfaatnya adalah bisa untuk penyerbukan, ya. Jawabannya adalah untuk membantu penyerbukan.
penyerbukan. Ya, kedua, apakah kupu-kupu tertentu akan melahirkan ulat tertentu? Tertentu akan melahirkan ulat tertentu, akan menelurkan ya, akan menghasilkan ulat tertentu. Apa kupu-kupunya seperti ini, ulatnya macam-macam, apa seperti itu ya? Jadi kupu-kupu sama dengan manusia akan mewariskan bentuknya. Jadi kupu-kupu tertentu akan khas ulatnya tertentu juga nanti ya. Setelah bertelur ulatnya tertentu. Ya. Oke. Ada salah satu jenis kupu-kupu yang menghasilkan ulat sutra. Ya, itu yang paling maksudnya secara ekonomis ya bisa kita manfaatkan untuk sebuah industri pakaian sutra. Ya. Ada satu jenis kupu-kupu yang menghasilkan ulat sutra. Nah, ulat sutra ini kepompongnya, seratnya ini bagus untuk bahan pakaian. Ya. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar, ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari kita mencoba menirukan gerak sesuai dengan tahapan daur hidup kupu-kupu. Yang pertama, ikuti gerakan sesuai gambar, posisi tidur telentang sambil mendekap kaki. Badan ini adalah bentuk saat kupu-kupu masih dalam bentuk telur. Ya, setelah itu telur menetas, posisi badan merangkak. Ini adalah saat dia dalam fase ulat. Ya, ini adalah saat dalam fase ulat. Ya, ini atau larva. Kemudian ini saat dalam fase kepompong. Ya, saat dalam fase kepompong, ya posisi tangan mengepal, disimpan di atas kepala, salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Kemudian ini adalah saat sudah menjadi kupu-kupu. Ya. Ini adalah gerakan yang menyerupai kupu-kupu. Ya. Posisi badan berdiri, tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu sambil melompat-lompat. Ya. Oke. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Ya, suka gerakan telur, kepompong, ulat atau kupu-kupu? Ya, ini kalian isi sesuai dengan kehendak hati kalian. Ya, manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Menurut kalian mana yang paling mudah? Manakah gerak yang paling sulit ditirukan? Silakan diisi sesuai dengan mana yang menurut kalian mudah gerakan-gerakan ini. Amati gerakan yang dilakukan temanmu, tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk penghargaan teman. Mungkin saat menjadi telur kurang bulat, saat menjadi kupu-kupu kurang ceria. Beri masukan-masukan yang bagus untuk teman. Bahasanya yang sopan. Ya, sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Coba sampaikan saran yang sudah kamu tulis, bagaimana tanggapan temanmu? Apakah menerima saranmu tanggapannya baik? Ya, bisa baik atau bisa tidak baik. Ya, mana yang kira-kira tanggapan temanmu waktu kalian beri saran? Apakah dia mau menerima saranmu? Bisa iya, bisa tidak. Apakah yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Ya, saya kasih tips agar saran dapat diterima baik. Gunakan saran dengan bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, jangan terkesan menggurui atau menyalahkan. Jangan ada kesan menyalahkan atau menggurui.
atau menggurui. Itu yang harus kalian lakukan agar saran-saran kalian bisa diterima dengan baik. Ceritakan pengalamanmu saat memberi saran. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga harus termasuk sikap menghargai teman. Jadi saat kita memberi saran, kita harus menghargai. Wah, kamu sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi. Nah, gitu ya. Kamu gerakannya sudah bagus menurut saya. Tapi saya ada saran. Ya, saya ada saran. Ya, ini kok jelek kalimatnya. Tapi saya ada saran. Bagaimana kalau kalau kalimatnya seperti ini, tidak ada kesan menyalahkan, tidak ada kesan menggurui, temanmu pasti bisa menerima dengan baik. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Dan yang diberi saran harus merasa kalau dia itu disayangi. Menyayangi teman termasuk pengamalan Pancasila kedua. Ya, mencintai manusia. Ya. Menyayangi teman adalah sila kedua. Pancasila. Ya. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kegiatan bersama orang tua menjelaskan cara memberi saran yang baik kepada orang lain. Caranya adalah seperti ini tadi ya. Oke. Perhatikan gambar daur hidup kata. Kata juga mengalami metamorfosis sama dengan kupu-kupu atau mengalami metagenesis ya. Metamorfosis. Ya, metamorfosis. Ya. Metamorfosis. Kalau metagenesis biasanya pada ini ya. Paku atau jamur. Nanti akan kita pelajari waktu SMP. Metamorfosis. Ini ingat-ingat ada perubahan. Kata itu bertelur. Telurnya akan berubah menjadi berudu. Saat berudu, dia bernapas dengan apa? Bernapas dengan insang. Dia akan menjadi katak muda, ya. Ini sudah perpaduan antara insang dan kulit, ya. Jadi bernapasnya pakai insang dan kulit setelah ini. Pakai bernapas, ya. Dalam proses dewasa ini akan bernapas dengan insang, ya, dan kulit, ya. Di sini dan kulit. Ya, setelah dewasa akan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Ya, pertama dia berubah insang dan kulit ya, insang, ya, insang dan kulit. Saat sudah dewasa, dia akan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, seperti itu, ya. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, ya, kemudian berudu, katak muda, kemudian katak dewasa. Ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tahap. Kupu-kupu juga 4 tahap tadi ya. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak mulai dari telur berubah menjadi berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Perhatikan kembali gambar daur hidup katak. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Tahapan mana yang paling penting menurutmu, apa alasannya? Semua tahap penting. Ya, karena semua tahap memiliki perannya masing-masing.
Oke. Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup kata? Ya, misalnya bagaimana proses perubahan dari berudu menjadi kata muda, kapan dia mulai keluar dari air, ya, pada tahap mana kata mulai bisa keluar dari air, ya misalnya gitu ya. Nah, coba ini bisa kalian browsing di Google atau di search engine manapun ya. Istilahnya kita bisa googling. Ya, ini saya tinggalkan untuk kalian biar kalian ada menunjukkan ada usaha untuk mencari informasi. Ya, mintalah bantuan guru dan orang tuamu untuk menjawabnya. Nah, contohnya seperti itu. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan kata. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, ada juga orang yang tidak berani. Seperti pada gambar berikut ini. Ya, ini berani menyentuh kata, ini tidak berani. Ya, tuliskan agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Ya, sebaiknya keberanian menyentuh kata tidak digunakan untuk menakut-nakuti anak lain yang tidak berani menyentuh kata. Ya, kita lanjutkan lagi. Tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Kata tidak menggigit dan bukan binatang berbahaya. Kecuali jenis kata tertentu memiliki kulit beracun. Biasanya warnanya terang dan berwarna mencolok. Ya, jadi hampir semua kata itu tidak berbahaya kecuali kata tertentu, kata beracun itu warnanya mencolok biasanya ya. Kita lihat kata beracun. Kata beracun. Nah, warnanya biru ya seperti ini, atau warnanya bisa oranye seperti ini. Ya, kata-kata beracun itu warnanya mencolok seperti ini. Kalau warnanya tidak mencolok seperti ini, tidak beracun. Ya, warnanya ada yang merah, ya, biru. Ini adalah kata-kata beracun. Ya, jangan dipegang. Racunnya bisa sangat berbahaya. Lah, seperti ini. Tak beracun. Kuning seperti ini. Ya. Nah, jangan memegang yang seperti ini. Kalau kata yang biasa di sawah, kata hijau misalnya. Ya. Ini ada beberapa spesies kata sawah itu tidak beracun. Ya, kalau berwarna seperti ini jangan deh. Ini kadang-kadang beracun. Kata sawah ini yang tidak beracun. Ya, nah warnanya yang kayak gini tidak beracun. Ya,
ini termasuk tidak beracun, walaupun warnanya cukup menarik, ya, tapi ini nggak beracun, ya. Ini boleh dipegang. Ada beberapa yang suka memakannya juga, budidaya katak hijau, ya. Ini salah satu jenis katak yang bisa dikonsumsi bagi yang beragama Islam. Ini termasuk tidak boleh dimakan, ya. Hidup di dua alam atau amfibi ini tidak diizinkan untuk dimakan. Tapi yang bukan muslim mungkin sesuai dengan selera, silakan, ya. Ada juga katak yang dibudidaya, katak bullfrog itu, ya. Ya, bullfrog ini besar sekali. Ini termasuk katak budidaya juga, dan ini termasuk jenis katak yang bisa dimakan ini, ya, bagi yang diizinkan. Oke, kita kembali ke sini. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Penyu ini termasuk reptil yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu, ya. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa anak penyu semuanya? Ya, di sini ada 7 bak, masing-masing ada 130. Berarti 130 dikalikan 7. Ini dikalikan. 0 kali 7 adalah 0. 7 kali 3 ada 21. Ditulis satunya disimpan 2. Ya, disimpan 2. 7 atau disimpannya di sini juga boleh. 7 kali 1 7 tambah 2 adalah 9. Ya, biar enak nyimpennya bisa di sini sebenarnya. Ya, 910 totalnya. Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal yang ada pada soal cerdas tersebut? Seperti ini tadi. Ya. Nah, pekerjaannya bisa dipindah ke sini. Ya, ini dikalikan. Ini 21, ya, nyimpen 2, ini 9. 910. Buatlah soal cerita untuk soal berikut, lalu hitunglah hasilnya. 300 kali 4, ini 4 kurangi 0 adalah 0. 4 dikurangi 0, dikalikan, ya, bukan dikurangi. 4 dikalikan 0 adalah 0, 4 kali 3 adalah 12, 1200. Ya, soalnya misalnya dalam satu kolam ada 300 ikan. Ya, berapa banyak ikan dalam 4 kolam? Ya, seperti ini, ya, contoh soalnya. Kegiatan bersama orang tua berbagi cerita dengan cara berlatih melawan ketakutan. Karena kadang-kadang kita takut sesuatu yang tidak berbahaya. Ya, jangan, ya. Kita harus takut sama sesuatu yang membahayakan. Ya, kalau yang tidak terlalu berbahaya nggak usah ketakutan. Misalnya takut sama cicak. Cicak bukan binatang berbahaya. Kalian megang cicak juga tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sama ular, wajar kita takut karena ular adalah binatang yang berbisa. Tetapi dengan memahami karakter ular dan tahu mana ular yang berbisa, mana yang tidak berbisa, terus bagaimana sih cara megang ular yang benar, asal dilatih sama seorang profesional, mungkin bisa membuat kita mengurangi rasa takut kita terhadap ular, ya. Tetapi harus sama orang yang profesional, ya. Oke, ini akhir dari video kita. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.